Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang STB OpenWRT, dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah mengasih tahu ada ini ya, STB saya modif dengan menambahkan modem di dalamnya gitu ya. Nah, di sini sudah ada modem dan juga STB B860H. Untuk modemnya di sini saya memakai modem MF90 ya. Jadi bekasnya Bolt ya. Nah, di modem itu saya sudah melakukan modif atau bypass baterai. Jadi tanpa baterai untuk modemnya. Nah, di sini akan saya bongkar dulu ya. Sebelumnya di sini sudah saya tambahkan antena. Di sini untuk antena yang pertama ini, yang ini ada mereknya ya. Antena TP-Link ini bisa fokus nggak? Nah, antena TP-Link ini itu untuk si WiFi-nya STB ya, untuk wireless-nya STB gitu. Jadi bisa digunakan sebagai klien maupun hotspot ya, atau tetheringnya, wifi-nya gitu ya, si routernya. Nah, sebenarnya untuk updatean yang terbaru di wifi STB itu sudah bisa untuk dua mode ya. Jadi bisa untuk repeater ataupun WISP gitu. Itu namanya concurrent mode gitu ya teman-teman, dengan syarat harus diganti kernelnya teman-teman. Nah, jadi sekarang ini akan saya copot dulu untuk antenanya ya. Nah, ini untuk antenanya, portnya pakai port ini apa, SMA ya teman-teman, RP SMA ya sepertinya ya. Ini port RP SMA, yang untuk routernya pakai port RP SMA. Kemudian yang ini, yang gepeng ini, itu digunakan sebagai antenanya si modem MF90 ini ya. Ini akan saya copot juga. Nah, di sini beda untuk portnya, dia pakai port SMA ya di sini. Jadi perbedaan RP SMA sama SMA, port SMA itu bedanya di sini, di tengah-tengahnya ini ya. Jadi kalau port SMA dia itu di jacknya itu berlubang ya teman-teman. Sedangkan di RP SMA itu ada jarumnya ya, seperti jarum. Nah, kalau bisa dibandingkan seperti ini ya, untuk portnya seperti ini. Nah, di situ ada jarumnya kalau SMA. Yang RP SMA itu bolong ya, berlubang gitu ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut membongkarnya ya. Nah, di sini untuk lubang bautnya di sini ada dua ya. Kita copot bagian kakinya dulu ya. Jadi nggak perlu dicopot semua. Nah, di sini ya, yang di jack, di bawah jack ini untuk lubangnya, di bawah jack sama yang di sini. Nah, gitu aja ya. Untuk bautnya pakai yang plus ya. Oke.
Nah, sebelum saya copot, di sini saya menggunakan ini adapter SIM hybrid ya namanya. Nah, untuk bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan SIM aktivator ataupun SIM injektor atau bukan ya, SIM aktivator gitu ya teman-teman. Kalau nggak pengen dilepas itu dari ini kan bisa buat perpanjangannya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman pernah tahu ya, jadi ini untuk biasanya untuk HP yang SIM-nya hybrid gitu ya, hybrid sama micro SD gitu ya. Seperti yang di Redmi 4X ini, dia juga pakai SIM hybrid. Jadi kalau pakai SIM, 2 SIM nggak bisa pakai micro SD gitu. Kalau pakai micro SD harusnya 1 SIM gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk harganya ini sangat murah teman-teman, sekitar 2000-an ya atau 1000-an ya teman-teman. Ini kalau buat ya nggak bisa ya kalau 1000-an gitu. Mending beli ya teman-teman. Nah, di sini langsung copot aja, langsung bongkar. Bongkarnya harus dicongkel sebenarnya. Tapi di sini udah kunciannya udah sedikit gimana ya, rusak gitulah teman. Tapi masih kuat buat nguncinya. Sebentar, sini masih keras ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang bagian atasnya. Untuk dalamnya seperti ini aja teman-teman. Ini adalah boardnya STB B860H ya. Nah, di sini untuk port USB-nya ini yang USB 1 ya. USB 1 ini saya fungsikan sebagai jalur modemnya. Jadi ini nggak bisa digunain kalau si modem itu terhubung. Yang bisa digunain itu ya yang USB 2 ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditambah saklar ya teman-teman, biar nanti si modemnya itu tidak hidup atau mati gitu. Jadi bisa digunain yang USB satunya gitu. Nah, ini langsung saya bongkar aja ya. Dari sini. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Ini untuk port sambungannya. Yang ini ke wifi-nya. Ke wifi-nya ini ya. Yang satunya ke modem. Nah, ini yang port ke modem. Ini saya solder ke bagian seperti ininya ya, yang di bawah indikator cas ya atau sinyalnya ya sepertinya. Ini sebentar saya buka. Nah, jadi seperti ini di dalamnya. Ini untuk portnya yang ini ya, port pigtailnya harusnya yang ini, tapi nggak saya taruh sini karena sudah saya coba itu nggak berpengaruh ya kalau dari sini. Jadi saya jumper langsung dari pin ke bodinya. Nah, di sini ya.
Dan juga yang ini ada 2 pin lagi. Di sini saya pakai PCB antena. Untuk PCB-nya ini saya dapat dari antena 4G yang 20 ribuan, teman-teman. Bentar. Nah, di sini untuk bentuknya yang seperti ini. Nah, antena yang seperti ini, teman-teman. Itu saya bongkar dalamnya. Nah, seperti ini. Dalamnya seperti ini ya. Nah, baik. Langsung ke mana lagi? Ke SIM-nya ya. Nah, di sini untuk SIM-nya ini sebenarnya ini SIM udah nggak hidup atau yang mati itu, yang bekasan. Ini buat ganjal ininya ya. SIM hybridnya ya. Adapter SIM hybridnya. Nah, di sini kan beda ya, teman-teman. Harusnya ini kan nggak bisa lewat ya. Jadi ini saya gunting. Ini saya gunting ya, biar dia bisa lewat samping. Nah, di sini ini nggak akan saya copot sih, karena ribet masangnya lagi, teman-teman. Dan di sini saya pakai port micro USB ya. Jadi nggak saya jumper ke PCB-nya, tapi saya pakai ini colokan ya. Nah, ini colokannya, biar nanti bisa dicabut atau diganti ya, atau diganti modemnya sekalian juga bisa ya. Nah, untuk modemnya bisa ganti pakai yang seperti ini. Ini saya punya yang modem Huawei juga ya. Ini bundling Viva. Nah, untuk modelnya ini Huawei E5577 ya, C. Nah, di sini bisa pakai frekuensi 2100, 1800 sama 900 ya sepertinya. Untuk B40 atau 2300 nggak support yang ini. Ini kode belakangnya itu 153 ya sepertinya. Karena udah lama nggak saya gunain ini. Nah, jadi tinggal dipasang aja. Tapi ini ada layarnya ya. Oke, lanjut ke, dan di sini juga ada port antena. Ini harusnya lebih bagus yang ini ya, karena lebih mahal sedikit sih. Ini untuk harganya lebih murah, teman-teman, karena dia cuma support frekuensi 2 frekuensi ya. Jadi frekuensinya itu 2100 sama 2300 saja. Nah, kalau nggak ada frekuensi di TKP-nya itu nggak bakal dapat sinyal ya. Jadi akan no service gitu. Nah, di sini sebenarnya saya pakai beberapa kartu ya. Jadi ada kartu SL, Telkomsel sama Smartfren di tempat saya. Tapi di situ sinyalnya nggak begitu bagus ya. Harus pakai antena sebenarnya. Antena di luar gitu ya. Kalau di dalam itu nggak akan dapat sinyal. Nah, ini akan saya pasang ulang. Saya rakit ulang ya. Nah, cukup gini aja. Sebentar. Ini untuk apa namanya? Pembatasnya belum dipasang.
Oh iya teman-teman, nah di sini kan saya pakai modem yang 5 volt ya, jadi dia mengambil powernya dari USB nya ya. Nah, jadi dia ngambil powernya dari USB. Ini saya pilih USB 1 karena nanti jika ingin flash ulang atau flash UBT ya, dia bisa kan dari USB 2 nya gitu, tanpa harus pilih ke USB 1 ya. Oke, langsung saya jangan ditutup dulu ya, kita tes. Di sini saya tes ini pakai supply 12 volt. Nah, seperti ini. Yang di dalam itu, nah itu ya, modemnya hidup langsung. Dan untuk apa namanya, firmware-nya ini saya install ke eMMC nya teman-teman. Nah di sini untuk nama WiFi nya adalah administrator Avans ID. Nah di sini teman-teman kan saya pakai SL ya. Di sini kan belum diberi kartu. Di sini saya cek pakai HP ya. Ini adalah Redmi 4X. Ini saya cek pakai Netmonster ya. Ini sinyal yang didapat itu seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ini SL 4G di frekuensi 1800. Jadi pasti nantinya si modem MF90 ini nggak akan dapat sinyal ya. Jadi akan no service. Dan juga di sini 1800-nya bisa dilihat untuk RSRP-nya dia di atas 100 dBm semua ya untuk 1800 sama 900 MHz-nya. Nah, bisa dilihat di situ terlihat ya, ini di atas 100 dBm ya. Ini sangat lemah sekali untuk sinyal di dalam ruangan ini ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang untuk mengakses ininya ya. Nah, di sini seperti biasa ini akan saya lupakan dulu karena di sini sebentar. Ini karena di sini otomatis ganti ke yang ada sinyal, yang ada internetnya ya, terhubung ke internetnya langsung ya. Ini akan saya sambungkan ke STB yang ini ya. Untuk nama WiFi-nya udah saya ganti administrator Avans ID. Nah, di sini akan saya akses ke Luci-nya ya. Nah, sebentar. Nah, di sini untuk aksesnya ke 1.1 ya. Nah, ke 1.1 atau ke gateway-nya. Untuk passwordnya seperti biasa. Sebentar, di sini terlalu terang ya. Nah, di sini saya pakai firmware Luci Limited Edition versi 23 ya. Kernelnya versi 204. Di sini untuk WiFi-nya berjalan ya. Nah, di sini yang terhubung Redmi 4X ya, WiFi apa ini? HP ini ya. Nah, saya coba dekatkan. Sinyalnya 30 dBm.
19 dBm ya, sinyal wifi ya teman-teman. Nah, nanti akan saya coba pakai antenanya. Ini akan saya akses ke modemnya dulu. Kita lihat di interface apa sudah terdeteksi modemnya. Nah, di sini di ETH1 sudah terdeteksi dengan IP 0.168 ya. Jadi kita akan akses gateway-nya modem. Sebentar, saya kunci dulu. Kita ke tab baru aja. Nah, di sini kita akses 192.168.0.1 ya untuk ZTE MF90 ya. Di sini saya menggunakan firmware VLAN yang biru. Di sini sudah, ini apa passwordnya, lupa. Sebentar. Passwordnya lupa teman-teman. Ini udah lama nggak saya coba soalnya. Sebentar ya. Ini akan saya pause dulu ya teman-teman. Baik teman-teman. Nah, ternyata di sini masih password defaultnya. Password defaultnya itu admin teman-teman ternyata. Nah, di sini udah masuk. Di sini tidak ada SIM karena belum saya masukkan SIM ya teman-teman. Nah, di sini tadi kan sudah jelas ya. Di HP ini terdeteksinya cuma 900 sama 1800 ya. Untuk itu yang frekuensi 2100 itu nggak muncul ya kalau nggak di luar. Nah, mungkin nanti akan saya tes di luar untuk frekuensi yang ini ya 2100. Kalau dapat, kalau nggak dapat ya videonya akan berakhir sampai di sini aja teman-teman. Ya gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk fungsinya masih sama ya. Untuk fungsi dari STB ini bisa buat server juga, NAS gitu. Tinggal diinstal sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini akan saya tes juga ya. Akan saya tes tadi buat antenanya ya. Ini antena untuk wifi-nya. Sebentar, di sini untuk ini ya. Nah, ini akan saya coba dulu ya. Dia dapat 49 dBm. Ini akan saya pasang. Nah, di situ langsung bagus ya sinyalnya. Minus 28 dBm gitu. Sebentar. Nah, langsung minus 15 malah. Di bawah 20 ya kalau pakai antena. Ini untuk bisa dilihat lebih bagus pakai antena eksternal ya. Baik, nanti dulu ya, saya pause sekali lagi. Nah, di sini akan saya lanjutkan. Tadi ada sedikit ya keperluan ya. Nah, di sini yang satunya akan saya pasang ya, untuk antena satunya. Ini sebenarnya nggak berfungsi ya kalau nggak ada kartunya.
Nah, ini akan saya coba nanti kalau berhasil. Kalau nggak berhasil ya nggak akan saya videoin lagi ya. Mungkin akan sampai di sini aja videonya. Nah, ini sebenarnya bisa untuk ini ya, diinjek pakai PoE injektor gitu ya teman-teman. Jadi nanti STB-nya ditaruh di atas, lalu disalurkan pakai ini ya, pakai LAN-nya. Mana LAN-nya? Nah, di sini di LAN ini nanti diteruskan ke router gitu ya teman-teman. Atau juga nggak masalah, nggak pakai router, tinggal dikasih ini ya, power ke atas, tapi jangan power 220 volt gitu ya, pakai yang DC aja. 12 volt itu sampai 5 meter itu masih aman ya seharusnya. Nah, ini nanti taruh di dekat jendela atau di bawah genteng itu masih bisa seharusnya. Nah, di sini akan saya coba untuk ini pasang kartu SL. Ini kan saya coba dulu ya. Sebentar, di mana tadi? Nah, di sini ini adalah kartu SIM hybrid ya. Nah, di sini kalau hybrid tuh gini, satu SIM sama micro SD. Nanti dipasang ini ya, ditambah ini biar nanti bisa dipasang 2 SIM gitu. Oke, ini ada kartu SL nya, bisa dilihat ya, kartu SL. Ini untuk ukurannya yang nano ya, yang nano ya teman-teman. Nah, ini dari sini ya, kalau dari sebaliknya nggak bisa karena udah ada batasnya. Nah, jadi ditekan-tekan itu nggak masalah. Ini untuk menempelkannya saya pakai double tip yang biasa ya, double tip yang biasa. Nah, ini untuk mengaktifkannya harusnya dicabut dulu atau di restart modemnya. Ini akan saya cabut aja, nanti akan restart sendiri untuk modemnya, aktif ulang gitu ya. Nah, sudah terhubung, kita akses lagi ke modemnya ya. Nah, ini udah masuk, kita akses ke modemnya. Masukin passwordnya. Nah, ternyata di sini terdeteksi ya, tapi sinyalnya SIM card diterima, tapi sinyalnya nggak ada, no problem. Nah, kita ke pengaturan, ke info jaringan ya, informasi. Nah, di sini koneksi data terputus karena sinyalnya nggak ada, nggak dapat sinyal. Nah, nggak dapat sinyal ya. Ini kalau pakai modem yang lain bisa ya, modem yang seperti ini, atau modem USB lebih kecil lagi ya.
modem yang E5577 atau yang lainnya itu bisa dapat sinyal, karena ini enggak ada frekuensi tersebut ya, jadi nggak bisa dapat sinyal. Tapi untuk fungsinya masih aman, masih bisa diakses. Nah, untuk baca pesan juga bisa ya. Jadi kartunya diterima tapi nggak ada sinyal gitu. Oke, sampai di sini aja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen, tulis di kolom komentar. Ini sudah masuk waktu Jumat ya. Ini karena buat videonya Jumat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, belum saya tutup. Saya tutup dulu. Ini langsung rapat lagi ya. Oke, masih bisa, tinggal ditutup lagi. Ini kalau bongkar-bongkar harus dibalikin lagi ya teman-teman, jangan terima bongkar aja. Oke, selesai, tinggal pasang tutupnya aja, kakinya ya. Nah, di sini untuk ukuran sini sama sini tuh hampir sama ya, hampir rata ya. Hampir sih. Ya mungkin nggak rata ya, hampir. Lebih tinggi ini ya. Nah, baik. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Langsung aja saya tutup.